Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Berikutnya babul qiraati ba'da ta'awudhi. Bab bacaan sesudah ta'awud. I'lam, ketahuilah, annal qiraata wajibatun fis sholati bil ijma'i ma'an nususil mutadhahirati. Annal qira'a, bahwasanya bacaan wajibatun yang wajib fis sholati, dalam sholat, ya, bil ijma'i ma'an nususil mutadhahira, ya, dengan kesepakatan atau ijma', ya, bersama nas-nas, ya, yang telah jelas, ya. Wa madhabuna madhabal jumhur anna qira'atul fatihata wajibatun. Jadi semua pendapat, ya, pendapat kami dan para jumhur berpendapat anna qira'atul fatihata, bahwasanya baca al-fatihah itu adalah wajibatun, adalah wajib. La yujzi'u ghairaha liman qadara 'alaiha. Tidak boleh yang lainnya bagi orang yang mampu membaca Fatihah. Jadi bacaan setelah ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu adalah baca Fatihah. Dan bacaan Fatihah itu hukumnya adalah wajib, sehingga masuk dalam rukun salat. Ya, karena wajib, ya, harus dibaca. Dan tidak boleh membaca yang lainnya bagi orang yang mampu membaca surat Fatihah. Karena orang yang sudah bisa baca Fatihah kok membaca ayat yang lainnya atau surat lainnya, ya, itu adalah tidak boleh. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuju salatun la yuqra'u fiha fatihatul kitab. Ya, tidak diperbolehkan salat itu la yuqra', yang tidak dibacakan, fiha, di dalam salat itu, bi fatihatil kitab, ya, dengan Fatihah atau pembukaan Alkitab, maksudnya adalah surat Fatihah. Rawahu Ibnu Uzaimah wa Abu Khatam Ibnu Hibban bikasril ha fi sahihima bi isnadi sahih wa hakaman bi sahih. Jadi ini hadisnya sahih, ya, kita sudah mengetahui tentunya dasarnya bahwasanya baca Fatihah itu adalah wajib dan masuk sebagai rukun sholat, ya. Rukun yang pertama, ya, jadi niat itu dibarengkan dengan apa? Takbiratul ihram. Yang kedua itu, kemudian yang ketiga adalah di sini membaca sholat Fatihah. Jadi bacaan setelah takbiratul ihram yang masuk rukun, ya, itu adalah surat Fatihah. Wa fi sahihaini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab, ya, Sahih Bukhari Muslim, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata illa bi fatihatil kitab. La sholata, tidak sah sholat, illa kecuali bi fatihil kitab, dengan
Fatihah, dengan membaca Al-Fatihah. Ya. Wajibu qiraat bismillah, wajibu qiraata bismillahirrahmanirrahim, dan wajib membaca bismillahirrahmanirrahim. Wahia, karena bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayatun kamilatun min awalil Fatihah, adalah ayat yang merupakan bagian ya, kamilah atau yang sempurna, dan merupakan ayat sempurna dalam awalil Fatihah. Ya, jadi dari bagian awalnya surat Al-Fatihah. Wa tajibu qiraat al-Fatihati bi jami' tasdidatiha wa ya arba'un asrat tasdidatin, salah satu fil basmalah wal baqi ba'daha. Dan wajib membaca Fatihah itu dengan semua bacaan tasdid-tasdidnya. Wahia adalah tasdid-tasdid dalam Fatihah itu arba'u asyarat tasdidatin, ya, ada 14 tasdid. Salasun fil basmalah, yang ketiga adalah dalam bacaan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu yang pertama tasdidnya pada lafzul jalalah, ya, bismillah itu kan tasdid, bismillahi, jadi Allah itu ada tasdidnya. Kemudian yang kedua dalam ya, lafzul jalalah ar-Rahman. Kemudian yang ketiga lafzul jalalah ar-Rahim. Ada 3 tasdid dalam basmalah. Wal baqi ba'daha, dan yang lain kalau tadi disebutkan arba asyarah 14, berarti ada 11 ya, sesudahnya. Fa inna khalla bi tasdidatin wahidatun batalat qiraatahu. Maka sesungguhnya apabila tidak dibaca khalla, itu adalah sepi sunyi, ya, maksudnya enggak membacanya bitasdidati dengan tasdid wahidah satu saja, batalat qiraatahu, jadi batallah bacaannya ya. Jadi harus fasih benar ya, jadi baca bismillahirrahmanirrahim, tasdidnya harus jelas ya. Enggak boleh bismillahirrahmanirrahim, enggak boleh ya. Jadi harus jelas ya, harus jelas. Wajibu ayaqra'aha muratabatan mutawalihi, dan wajib untuk membacanya secara tertib dan berturut-turut, ya, sesuai dengan ya, kalimatnya dalam Al-Quran, ayat-ayat dalam surat Fatihah itu ya, tertib dan berurutan ya, terus menerus. Fa in taraka tartibaha aw mawalitaha lam tasuhu qiraatahu. Andaikan kau meninggalkan tertibnya atau urutnya, atau tidak berurutan, berterus-terusan gitu ya, itu lam tasuhu qiraatahu, tidak sah bacaannya. Jadi ya harus urut ya, sesuai dengan bacaannya, mana yang tasdid ya, itu harus dibaca tasdid ya. Wa ya'diru fi sukuti bi qadrin tanaffus ya. Mungkin ini udur jadi bisa ya, udur boleh fi sukuti, dalam sukut itu diam, bi qadari tanaffus ya, dengan sekedar bernafas.
Jadi jamaah untuk membaca Fatihah, sekali lagi mengapa kita harus membaca Al-Quran dengan tartil, ya kita khawatirkan ya, kita harus ikhtiyat benar, berusaha untuk bisa membaca Al-Quran khususnya surat Fatihah itu dengan benar, karena surat Fatihah ini adalah merupakan rukun daripada sholat, sehingga jangan sampai ada ya tanda baca yang tidak jelas kita membacanya, seperti kalau di sini terangkan dalam masalah tasdid ya. Jadi harus jelas dan berurutan. Jadi di ayat keduanya alhamdulillahirabbil alamin, ada berapa tasdid, Bu? Ada satu, lillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat ketiga ada dua ya. Maliki yaumiddin. Ayat keempat ada satu, berarti sudah 4 ya. 4 tambah 3 berarti 7 ya. Sekarang ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada 2, berarti 9 ya. Kemudian ayat ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Ada 1, berarti 10 ya. Berikutnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina, alladzina itu kayak an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pripun? Kalau menurut keterangan ini tidak sah itu ya. Makanya kita harus belajar Fatihah itu dengan bisa membaca benar ya. Kalau orang itu mampu maksudnya, dan harus belajar kalau tidak mampu kan itu ya. Jadi orang itu kan tadi disebutkan anna qira'atul Fatihata wajibatun la yuji'u ghairuha liman qadara 'alaiha. Ya, jadi kalau dia mampu ya harus baca Fatihah dengan benar. Nah kalau tidak mampu ya baca sebisanya dulu dengan belajar Fatihah dengan benar bacaannya ya. Jangan sampai menganggap ya bacaan Fatihah saya sudah benar. Nah untuk tahu supaya benar bacaan Fatihahnya ya mestinya harus ditasheh ya. Ada yang guru ya mentashehnya ya, untuk mengetahui bahwa bacaannya Fatihahnya sudah benar ya. Jadi saya dulu tasehkan di Yai Basori Alwi ya. Jadi dianya memang ahlinya jadi dalam ya makanya kita belajar itu dalam Islam itu kan tidak ada batasannya kan, harus terus belajar. Mana yang kita belum bisa, jangan menganggap kita sudah benar, sudah bisa. Itu yang anggapan yang salah ya. Jadi harus terus memperbaiki bacaan Qur'annya ya. Nah kalau memang ya mohon maaf di YouTube ada ya, tapi kan nggak bisa mentasheh. Kalau di YouTube kita bisa menirukan, terus apa yang kita tirukan ini sudah benar, itu kan harus ada guru ya, harus ada guru ya.
Nah, kalau itu kan sudah tadi udzur tadi itu, ya. Jadi kalau memang itu nanti mana itu kalimatnya, jadi tidak karena memang nggak kuat, ya nggak apa-apa kan itu kan bukan disengaja kan ya. Tapi kalau disengaja itu yang nggak boleh, ya. Jadi, nah sebaiknya memang kalau enggak apa-apa tadi itu kan untuk bernafas sedikit tadi itu ya ada ya. Jadi biqadri tanafus tadi kayak diru fis sukuti biqadri tanafus ya. Jadi sekedar bernafas sedikit tadi itu karena memang nafasnya enggak kuat gitu loh, nafasnya enggak kuat ya. Yeah. Yeah. Sebaiknya dalam keterangan fikih itu munfarid. Ya ngapunten ya, andai kan kok ada orang baca logat kulonan gitu. Rabbil ngalamin Ar-Rahmanir Rahim. Al-Fatihah kan biasanya Ar-Rahmanir Rahim. Ya, harus munfarid. Jelas bacaannya itu enggak benar menurut jenengan. Ya. Sama saja orang itu sampean tahu bahwa orang itu pakaiannya ada najis. Ada kotoran di belakang jelas itu najis. Ya harus munfarid, enggak boleh diikuti. Ya, kalau orangnya enggak tahu enggak ada masalah yang imamnya tadi. Tapi kalau tapi kalau dia tahu tetap pakai itu ya enggak sah sholatnya. Ya. Jadi kapan itu saya ke masjid enggak taunya kemungkinan kotorannya burung, mungkin saya kan ngambil mobil itu dan di bawahnya pohon kan di LPK itu, taunya dikotori kotorannya burung. Di sini ada yang tahu. Ini saya pinjam bajunya ya Pak Sis itu ya akhirnya untuk ngimami. Jadi kalau enggak tahu, andai kan enggak ada yang ingatkan, saya enggak tahu, ya tetap sah sholat saya karena saya enggak tahu, karena berangkat sudah pakai baju yang suci. Jadi memang kalau seperti ya tadi ditanyakan kok nafasnya enggak kuat sehingga bacaannya itu berhenti ya dengan sukut itu diam gitu ya, diam untuk bernafas itu enggak apa-apa ya. Tidak apa-apa ya. Jadi kalau ditanyakan oleh Bu Parti itu, jadi kalau memang bacaan imam itu kok banyak jelas ya salah, ya harus munfarid. Dalam munfarid itu sholat sendiri, jadi sholat niatnya dirubah menjadi sholat sendiri. Nah, gerakannya ngikuti imam tidak apa-apa. Hanya gerakannya aja ngikuti imam, tapi jangan sholat sendiri, tidak berjamaah karena langsung dirubah munfarid. Jadi dalam hati kan ya, jadi Allah Maha tahu, jadi nggak usah diulangi lagi. Jangan terus batalkan, terus takbir lagi kan ya, ada apa gitu kata yang. Nah setelah itu sebaiknya memang imamnya diingatkan. Ya jangan banyak orang. Jadi kalau sudah selesai kita harus ya kalau orang itu bisa menerima banyak orang kan ya nggak enak gitu ya. Jadi harus sendiri. Ya sudah
memang kemampuannya itu ya sudah. Dan jenengan yang tidak dimiliki situ kan, jenengan kan tidak di lingkungan situ gitu loh. Nggih. Nggih. Yeah. Ya. Ya sudah munfarid saja. Jangan jadi ya, makmum. Jadi jelas bacaan Fatihahnya karena rukun itu ya. Fatihah itu rukun gitu ya. Kalau bacaan yang sunnah ya nggak apa-apa. Jadi kalau karena rukun makanya ya di sini itu sudah bertahun-tahun itu kalau mau Ramadan diadakan bimbingan untuk baca Quran imam-imam itu ya. Jadi supaya benar ngimaminya yang tarawih itu tidak seenaknya cepet-cepetan. Ya cepet kalau memang makhraj tajwidnya benar nggak ada masalah ya. Tapi karena kepingin cepet terus yang panjang dipendekkan, nah itu kan salah itu ya. Jadi tidak. Jadi pentingnya sekali lagi Bapak Ibu ya kita ngaji itu ya supaya apa yang kurang, apa yang belum benar ya kita benarkan ya, yang kurang ya supaya kita tidak salah ya. Jadi kan kemarin kita menerangkan tentang bacaan surat Fatihah. Di surat atau bacaan yang dibaca setelah baca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bacaan Fatihah itu wajib dibaca karena termasuk rukun daripada sholat. Kemudian jamaah rahimakumullah, dan surat Fatihah ini harus dibaca secara berurutan sesuai dengan urutan ayatnya, enggak boleh dibolak-balik. Wajibu ayyaqra'ha murattibatun mutawaliyat. Ya. Kalau dibolak-balik ya, bolak-balik itu tidak sah. Ya, tidak sah. Kemudian kemarin sudah diterangkan ya, bahwa membaca Fatihah ya, ketika imam itu baca amin, maka makmum juga membaca amin ya. Jadi boleh, dan kalau aminnya atau suratnya Fatihahnya itu dibaca jahar, maka aminnya juga jahar ya, aminnya dibaca jahar. Tapi ketika sholat yang Fatihahnya dibaca sir, pelan, maka aminnya karena masing-masing membaca Fatihah ya mungkin tidak bareng, ya mungkin ada makmum yang agak pelan atau ada yang cepat ya, imamnya mungkin sedang ya, tengah-tengah, sehingga enggak bareng ketika waladhdallin atau akhir Fatihah, yang baca amin sendiri-sendiri secara sir ya, secara sir, secara pelan. Karena di akhir surat Fatihah itu adalah merupakan permohonan atau doa kita kepada Allah, sehingga kita disunatkan membaca amin. Tapi andaikan kok enggak baca, ya enggak membatalkan sholat, karena surat Fatihah itu sampai dengan waladhdallin ya, aminnya itu adalah
sunnah. Ya. Kemudian juga begitu, ketika pada ayat tertentu ternyata imam berdoa ausa'alar rahmah, untuk minta memohon rahmat kasih sayang Allah pada ayat tertentu, atau ista'adza minan nar, ya, mohon kepada Allah untuk dilindungi dari api neraka sesuai dengan bacaan imam, maka makmum boleh untuk ikut berdoa tapi secara sir. Contoh yang kita disunatkan ketika membaca surat At-Tin yang terakhir apa itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Maka kita sunatkan baca bala wa anna dzalika minasy syahidin. Terus dalam surat Al-Ghasyiyah, ya. Saya bukannya nggak hafal saya ini. Untuk Al-Ghasyiyah. Yang ketika kita disunatkan berdoa. Nah ini. Ya, ketika ayat 24, fayu'adzibullahul adzabal akbar. Itu disunatkan Allahumma ajirna minan nar. Ya. Jadi mohon perlindungan pada Allah dari siksa api neraka. Jadi ini saya bacanya Al-Ghasyiyah hafal ya, cuma ini tadi ayat yang disunatkan untuk berdoa ya, ketika imam baca fayu'adzibullahul adzabal akbar, ya, ngajirna minan, ya. Kemudian inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum, sunatkan doa Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku ya dengan hisab yang mudah, yang gampang, sehingga cepat hisabnya nanti pada yaumul kiamah. Ini kan termasuk as'alur rahmah, minta rahmat kasih sayang Allah supaya dipermudah hisabnya kelak pada hari kiamat. Ya. Boleh makmum ikut berdoa, tapi doanya sir, ya. Jadi pelan dalam hati. Kemudian kemarin juga diterangkan ya, andaikan kok berhenti di tengah baca Fatihah itu karena udzur, bernafas nggak kuat, ya, tidak membatalkan sholat. Ya, memang sebaiknya ya nafasnya diatur sehingga kuat, setiap ayat dari surat Fatihah itu dibaca tanpa nafas, ya. Khususnya di ayat yang ke-7, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Itu bagi yang berpendapat bahwa ayat 7 itu mulai siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Jadi kok andaikan walad terus berhenti bernafas karena udzur, diteruskan walad dalin, ya, tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan, ya. Tetap sholatnya sah, ya. Saya teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Fa inna lahna fil fatihati lahnan yakhallul makna batalat sholatuhu. Fa inna lahna fil fatihati,
maka sesungguhnya lahna fil Fatihah, ya, salah bacaan, lahn itu salah bacaannya dalam Fatihah, lahnan benar-benar salah, sehingga yakhadul makna bisa merusak atau merubah arti makna, batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Fa'ilam yakhadul makna, dan jika tidak merubah, merusak makna, shohat qiraatahu, ya, benar atau sah bacaannya. Falladhi yakhaddu misla ayyakula, adapun yang dapat merusak bacaan, ya, dalam surat Fatihah, misla ayyakula, contohnya ayyakula jika mengucapkan, ya, an'amtu bidhammit ta aukas, ya, riha, atau membaca an'amti. Jadi mestinya an'amta kan, ya, siratal ladzina an'amta alaihim, kok dibaca siratal ladzina an'amtu alaihim atau siratal ladzina an'amti alaihim, itu merusak arti, ya. Kalau an'amtu, ya, apa, an'ama itu nikmat, yang telah diberikan nikmat, ya, di siratal ladzina an'amta alaihim kan, ya, siratal ladzina yaitu jalan siratal alladzina, orang-orang yang an'amta alaihim, yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Kalau an'amtu, aku beri nikmat, jadi yang benar an'amta, kok dibaca an'amtu. An'amti sama artinya, tapi karena harokatnya, ya, jadi an'amta itu mudzakkar, ya, kalau dalam nahwu itu, ya, untuk mudzakkar, tapi di sini kok dibaca an'amti walaupun sama-sama artinya engkau, ya, tapi karena, ya, merubah itu, maka batalat sholatuh, batalnya salatnya. Au yaqula iyyaka na'budu bi kasril kaf, iyyaka na'budu dibaca iyyaki na'budu, itu juga, ya, batal. Walladzi la yakhillu misla ayyakula, juga begitu, ya. Apa contoh ayyakula Rabbul alamina, jadi dibaca bidhamil ba'au, ya, fathiha, atau Rabbal alamina, padahal dalam surat Al-Fatihah ayat 2 itu alhamdulillahi rabbil alamin, kan Rabbi, ya. Nah, ini dibaca Rabbu atau Robba. Au yaqula nasta'inu fathin nun, ya, au kasriha, di nun yang kedua nasta'inu mestinya, ya, terus dibaca nasta'ina atau nasta'ini. Dan kalau digandeng iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu dinas siratal mustaqim, kok dibaca nasta'inah atau nasta'inih dina, nah, itu berarti salah, ya, jadi salah. Jadi kalau ingin menyambung, ya, nasta'inuh dina, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inuh dinas siratal mustaqim. Walau qala juga begitu, pun juga mengucapkan waladdallin bi dha, bacaan dot dibaca dha, waladzal, jadi tidak waladdo, jadi mestinya dha dibaca dha, ya. Batalat sholatuh, batalah sholatnya. Ala jahal wajahin, menurut pendapat yang kuat.
illa ayyujiza anidhadi ba'da ta'allumi fayu'dha, kecuali memang kalau sudah belajar kok enggak fasih-fasih baca dot, bisanya ya itu bisanya waladhdallin sudah dibenar-benarkan waladhdall enggak bisa, bisanya waladhdallin Jadi dia kurang fasih dalam baca dot, tapi sudah belajar tetap masih bisanya ya itu. Nah, itu disebut dengan fayu'daru, itu termasuk udur. Nah, kalau udur tidak membatalkan sholat. Jadi di sini pentingnya belajar surat Fatihah, karena surat Fatihah termasuk rukun dari sholat. Berikutnya faslun fasal. Fa illam yuhsinul fatihatu qara'a biqadariha min ghairiha. Fa illam yuhsinul fatihah, maka jika tidak bisa membaca Fatihah dengan baik atau tidak mampu membaca Fatihah dari ayat 1 sampai ayat 7 belum hafal, maka qara'a biqadariha min ghairiha, boleh membaca yang panjangnya hampir sama, biqadariha itu sama dengan surat Fatihah 7 ayat itu, dengan ayat yang lain yang dihafal. Jadi boleh membaca sebanyak, jadi ayat surat Fatihah yaitu 7 ayat dengan diganti surat yang lain yang dihafalkan. Mungkin hafalnya An-Nas, malah hafal surat An-Nas. Jadi atau surat-surat pendek yang hafal, Fatihahnya enggak hafal-hafal. Terus berikutnya fa ilam yuksinu syai'an minal Qur'an ata min azkar ka tasbih wa tahlil wa nahwihima biqadari ayatil Fatihah. Fatihah enggak hafal, surat-surat Al-Qur'an juga enggak bisa, enggak hafal juga, maka dalam sholat itu boleh diganti dengan zikir-zikir seperti tasbih, wa tahlil atau sejenisnya, atau zikir-zikir yang lain biqadari ayatil Fatihah, kira-kira banyaknya sama seperti banyaknya surat Fatihah, ayat dalam surat Fatihah. Jadi banyak atau panjangnya sama dengan surat Al-Fatihah. Kemudian fa'ilam yuksin syai'an minal adhkari wa dhaqul waktu an ta'allum wa qafa biqadal qiraati summa yarka. Dan jika ternyata zikir-zikir juga enggak bisa, enggak hafal, karena orang baru masuk Islam itu jadi masuk Islam. Baca subhanallah enggak bisa. Baca la ilaha illallah belum fasih, belum baik. Kalau semacam itu dan ternyata wadhaqal waktu an ta'allum, dia tidak ada waktu untuk belajar, tidak bisa baca sama sekali lah, katakan bacaan-bacaan yang dianjurkan atau dibaca ketika sholat Fatihah nggak bisa, surat-surat nggak bisa, suruh ganti wirid atau zikir juga nggak bisa, maka orang semacam itu waqafa biqadril qiraah, dia hanya berdiri selama waktu panjangnya surat Fatihah, diam saja. Ini kalau dia sholat munfarid sendiri, Jadi kalau dengan imam kan ngikuti imam,
Tapi kalau dia ternyata sholat sendiri belum bisa Fatihah, surat-surat yang lain nggak bisa, ya zikir-zikir juga nggak bisa, ya berhenti ya selama surat Fatihah itu panjangnya atau lamanya. Jadi kira-kira sendiri. Ya. Sumayarka, kemudian rukuk, waktu sholatuhu, maka boleh sholatnya. Ya. Jadi ya bagi orang yang mu'allaf, kan memang Islam itu apa dalam surat Al-Baqarah ini, man kana maridan aw safarin fa iddatu min ayamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki yang mudah, tidak mengendaki yang sulit. Ya berlaku dengan sama dengan ini, karena belum bisa, sulit untuk hafalkan Fatihah, nggak bisa. Ya. Ya, surat-surat juga begitu nggak bisa, zikir-zikir juga belum bisa. Ya maka hanya boleh berdiri, ya, berdiri tok setelah takbir Allahu Akbar, ya sudah. Ya, hanya pada gerakan-gerakan yang mengucapkan Allahu Akbar boleh, sudah, ya sholatnya sah. Ya. Tapi ilam yakun farrata fit ta'allum, tapi kalau dia menyia-nyiakan dalam belajar, mestinya ada waktu, ya, mestinya sempat, tapi nggak disempat-sempatkan. Ya, jadi namanya menyia-nyiakan belajar. Ya. Maka fa in kana farata fit ta'allum wajibat al-i'adah, maka dia wajib untuk mengulanginya. Ya, jadi kalau dia menyia-nyiakan, ya, maka dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Dia selama berapa kali atau berapa hari dia menyia-nyiakan dalam belajar tadi itu, sehingga nggak hafal-hafal Fatihah atau nggak bisa baca surat yang lain atau zikir, ya. Jadi ketika semacam itu maka ya, wajibat al-i'adat, wajib untuk mengulanginya, jadi mengqadha. Wala kulli takdirin mata tampuna ta'allum wajaba alai ta'allum Fatihah. Jadi di selama dia menyanyiakan belajar Fatihah tadi itu, ya. Amma adapun idza kana yusinul Fatihatu bil ajamiyah wala yusinuha bil arabiyah la yajuzulah qira'ataha bil ajamiyah bal huwa ajizun fayati bil badri ala ma dzakarnahu. Amma idza kana Fatihah bil ajamiyah, adapun apabila seseorang itu ternyata bisanya Fatihah, ya, dengan bahasa ajam, bahasa selain apa? Arab, alaihusna bil arabiyyah, tidak bisa, tidak baik dalam membaca Fatihah dengan bahasa Arab, ya. La yajuzu lahu qira'at bil ajamiyah, maka tidak boleh, ya, untuk membacanya surat Fatihah itu dengan bahasa selain bahasa Arab, ya. Jadi karena dia tidak mampu, dia membaca Fatihahnya dengan bahasa selain bahasa Arab, tadi nggak fasih dalam bahasa Arab, dia baca bahasa dengan bahasanya, jadi dengan logatnya, ya, dengan dialeknya. Kalau orang Jawa ya dengan bahasa Jawa. Alhamdulillahirabbil alamin, kan ada yang begitu, ya. Jadi ini nggak boleh. Dia harus belajar. Ya. La yajuzulah qira'at. Jadi tidak boleh dibaca semacam itu. Ya, dia harus belajar. Ataupun belajar kok pancet sukar dirubah, ya sudah memang. Tapi dia harus
tetap wajib belajar tadi itu. Ya, sama dengan tadi ketika baca dot kok nggak fasih-fasih makhrajnya huruf dot, ya memang paling fasih mengucapkan huruf dot itu hanya Rasulullah, yang lain itu ya di bawahnya Rasulullah kefasihannya. Jadi ini harus difahami Bapak Ibu, ya. Sehingga kalau ada imam yang semacam itu, ya makmumnya harus munfarid. Nah, ketika setelah munfarid, setelah selesai didekati, disuruh belajar imamnya. Ya didekati, kalau sudah nggak ada orang dijak ngomong, suruh belajar. Ya suruh ngaji. Nah memang adanya orang itu, makanya suruh belajar kok sudah belajar sebagian pancet nggak dan berubah, ya karena belajarnya sudah dewasa. Ya, tapi insya Allah kalau mau ada kemauan tetap bisa kok. Ya, jadi apa istilahnya, mulut lidah kita itu kan nirukan apa saja kan bisa kan. Ya, jadi tidak kalah dengan burung bio. Ya. Jadi bisa kalau mau bisa, tapi harus belajar. Nah kok pancetnya ya cari ke tempat yang lain, jangan di situ terus, karena sampean bacaannya sudah baik, kok makmum pada imam yang kurang baik bacaannya. Ya kalau di Bonsari ya ke masjid saja, gitu aja. Jadi gampangannya gitu, ya, supaya tidak syak, tidak ragu. Sudah ya, jadi faham tentang surat Fatihah ya. Saya teruskan berikutnya. Faslun, fasal, summa ba'dal fatihati yukra'u suratu au ba'di surah. Summa kemudian ba'dal fatihati sesudah baca surat Fatihah yukra'u suratun au ba'du suratin, disunatkan membaca surat atau sebagian surat. Wadzalika sunnatun, yang demikian itu adalah sunat. Lautarakahu sokhat sholatuhu, andaikan meninggalkannya tidak membaca surat atau sebagian surat, ya tetap sokhat sholatuhu, sah sholatnya. Wala yasjudu lisahwi, tidak usah diganti dengan sujud sahwi. Wasawaun kana tis sholatu faridatun au nafilatun, sama saja sholat itu sholat fardu maupun sholat sunnah atau nafilah. Walastahabbu, dan tidak disunatkan qiraatus surati fi sholatil janazah, membaca surat dalam sholat janazah ala sahil wajah ini. Jadi menurut pendapat yang benar, jadi kalau sholat jenazah itu enggak usah surat setelah Fatihah. Li'annaha mabniyatun 'ala takhfif, karena sholat jenazah itu didasarkan pada takhfif, itu ringan itu berarti cepat, karena segera dimakamkan, dikubur, dibawa ke kuburan. Di mayat itu ingin segera ya untuk dikubur, sehingga menurut pendapat yang ashah, jadi setelah baca Fatihah dalam surat jenazah itu tidak pakai baca surat.
Suma kemudian huwa dalam masalah sholat jenazah itu bil khiyar insya'a qara'a surah. Ya, ada yang khiyar memilih untuk membaca surat yang dikehendaki. Fa insya'a qara'a ba'da surah atau membaca sebagian surat. Wasuratul qasiratu afdhalu min qadriha minat tawilah, dan surat yang pendek itu lebih utama daripada surat yang panjang. Ya. Jadi kok ada perbedaan, ada yang membolehkan ya monggo, tapi suratnya surat yang pendek, nggak usah surat yang panjang. Ya. Tapi yang kita peroleh selama ini dalam pelajaran sholat jenazah itu tidak pakai baca surat. Memang itu yang asohal wajhain. Ya, jadi wa yustahabbu, dan disunatkan ayyaqra as-suratu an tartibil mushaf. Baca surat itu disunatkan sesuai dengan urutan dalam urutan mushaf Al-Qur'an. Fayuqra'u fi saniyah suratu ba'da suratil ula. Dibaca surat di dalam rakaat kedua itu adalah surat ba'da suratil ula, sesudah surat yang dibaca pada rakaat awal. Contohnya umpama yang gampang ya. Kalau di rakaat awal itu baca qul huwallahu ahad, qul ahadnya di awal, maka di rakaat kedua ya sudah Al-Ikhlas, Al-Falaq atau An-Nas. Jangan baca Al-Lahab. Ya. Jadi terbalik. Jadi disunatkan urutannya, ya urutannya. Jadi urutannya. Ya. Jadi yang rakaat pertama katakan baca Al-Ma'un, maka rakaat kedua itu Al-Kautsar atau seterusnya Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Jangan baca apa? Li'ilafi Quraisy, ya. Jadi ini sunnahnya begitu, ya sunnahnya. Yustahabu ayyaqra, dan disunatkan untuk membaca surat di dalam sholat itu sesuai urutan daripada surat-surat dalam Al-Qur'an. Fatakunu, dan jadilah talihas ya seterusnya. Falau khalafa hadza jazun. Ya. Jadi sebentar saya teruskan. Ada perbedaan. Bagaimana kalau walau khalafa hadza jaz, ya ada yang membolehkan. Tetapi di dalam kitab ini diterangkan walau kana khilaful ula fa fit tibyan lil musannif, jadi diterangkan dalam kitab At-Tibyan karangan An-Nawawi ini, Imam An-Nawawi, ya kalau ternyata ndak urut ya itu makruhan, ya makruh ya. Jadi menurut Imam Nawawi ya kalau ternyata baca surat tadi itu tidak berurutan sebagaimana dalam urutan surat-surat di Al-Qur'an, dalam kitab At-Tibyannya An-Nawawi itu disebutkan adalah makruh, tidak sampai membatalkan sholat, hanya hukumnya makruh.
Berikutnya tinggal sedikit untuk yang surat ini di surat Fatihah ya. Wa sunnatu takuna suratu ba'dal Fatihah, dan sunat untuk menjadikan bacaan surat itu sesudah Fatihah. Fa'lu qira'a qabla al-Fatihah, dan andaikan membacanya surat itu sebelum surat Fatihah, lam taksibu lahu qira'atas surah, maka tidak dihitung ya orang yang baca surat sebelum Fatihah itu adalah membaca surat. Ini bagaimana maksudnya? Maksudnya karena ada yang berpendapat bahwa surat Fatihah itu dimulai dengan alhamdulillah, tidak mulai bismillah. Nah, ternyata karena punya pendapat alhamdulillahirabbil alamin, ketika membaca bismillah di awalnya biasanya kan dibaca sir ya, kemudian alhamdulillahnya dibaca keras ya, kalau ada pada sholat yang jahar. Nah, ini baca bismillahnya itu adalah tidak dianggap itu membaca surat ya, jadi lam taksibu lahu qira'atas surah, jadi tidak dihitung itu termasuk membaca surat ya. Jadi pengertiannya begitu. Monggo Bu Nani napa ya? Ya. Ya. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa, nanti ada keterangan berikutnya. Ya. Jadi ada keterangan berikutnya. Ya nanti saya teruskan. Ya. Untuk baca surat ini, jadi sunat baca surat setelah surat Fatihah. Ya. Saya teruskan, wa'lam, dan ketahuilah nama dzakarnu, bahwasanya apa yang telah kami sebutkan min istibabis surati, dari sunat, dari apa yang disunatkan, istibab ya, sunnah atau disunahkan baca surat walil imam wal munfarid walil ma'mum fima yasaru bil imam, itu adalah untuk atau bagi imam, bagi orang sholat munfarid sendiri, atau bagi makmum ya, fima selama yasaru bil imam, apa yang mudah bagi imam. Amma ma yajharu bil imam fala yajidul makmum fihi alal Fatihah. Jadi adapun pada sholat yang dibaca jahar, imam baca jahar, maka makmum dalam menirukan tidak boleh lebih keras daripada imam, fala yajidul makmum ya. Insama qiraatal imam, ya, jika ia mendengarkan bacaannya imam. Andaikan kok menirukan ya Fatihahnya imam ya, jadi makmum itu menirukan Fatihahnya imam, maka makmum tidak boleh membaca lebih keras daripada imamnya, paham ya? Juga begitu ketika sholat sir ya, yang tidak dibaca keras ya, baca dalam hati, tetapi Fatihah itu kan karena rukun, maka mulut juga ikut gerak ya. Jadi jangan diam saja, tetapi ya kemarin saya sampaikan mulutnya harus juga ikut gerak ya. Nah, itu tidak boleh melebihi imam, makmum itu ya, sehingga tidak mengganggu kekhusyuan imam maupun makmum di sebelahnya ya. Dalam? Iya, sir tetap sir ya. Jadi monggo. Terus andaikan ketika membaca surat sama saja ya, kok makmum itu hafal surat yang dibaca oleh imam kemudian ditirukan ya boleh, tetapi cara menirukannya tidak boleh melebihi ya imam ya, suara kerasnya itu ya. Tidak boleh. Jadi
supaya tidak apa istilahnya, ya gaduh, imam baca keras makmumnya lebih keras lagi lah, makmum yang lain kan ya malah ya. Di amma ma yajharu bil imam fala yazidul ma'mum fi al-Fatihah in sama qiraatul imam. Fal yasma'ha aw sami'a matahu la yafqahuma istahabat lahu surah alal asah bi haitsu la yuwaswisu ala ghairi. Jadi untuk apa supaya ini bi haitsu la yuwaswisu ala ghairi, supaya tidak mengganggu kepada yang lainnya, ya. La yusawisu ala ghairi, ya, jadi makmum tidak boleh mengeraskan lebih keras daripada imam dalam menirukan itu, ya. Sebaiknya adalah tetap dalam hati dengan sirri, ya, dengan menggerakkan lidahnya monggo, ya, maupun tidak, ya, karena surat itu adalah sunnah, ya, jadi sunnah, ya, supaya juga hafalannya nyambung, ya, jadi itu diperbolehkan. Jadi, tapi kalau sampai melebihi suaranya imam kerasnya, ya, jaharnya itu, ya, itu bisa mengganggu kepada yang lainnya. Faslun fasal wasunnatu, dan sunat autaku antaku nasura tu fi subhi wa dhuhri min tawadil mufas. Jadi untuk sholat duhur, subuh dan duhur, ya, itu disunatkan untuk membaca surat yang panjang, ya, saya ulangi, untuk sholat subuh dan duhur itu disunatkan memilih bacaan surat yang panjang, ya. Wafil asri wal isya, untuk sholat asar dan isya min ausatil mufassal itu disunatkan membaca apa, sedang-sedang, ya, wasat, ausat, tengah-tengah, ya. Jadi sedang-sedang, enggak panjang enggak pendek, itu untuk asar dan isya. Fafil maghrib, untuk salat maghrib min kisal fas, ya, pendek. Kalau maghrib itu disunatkan, ya, surat yang pendek, ya, surat yang pendek. Sehingga saya biasanya kalau baca ayat dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran, ya, saya tidak melebihi, ya, dari 5 ayat, ya, jadi mungkin 3, mungkin 4, ya, 5 gitu, ya. Jadi karena sholat maghrib itu disunatkan, ya, untuk baca suratnya itu pendek. Fa in kana imaman khaffafa an dzalika illa ayya'lama al-mu'mina yu'saruna bit ta'wil, ya. Dan jika imam itu meringankan yang demikian, maksudnya memendekkan, ya, itu memang dianjurkan semacam itu, dianjurkan maghrib itu adalah pendek. Tapi illa ayya'lama al-mu'mina yu'siruna, kecuali kalau diketahui oleh makmum dan disepakati, ya, oleh makmum, ya, ketika maghrib itu membaca surat panjang, ya. Jadi kalau memang sudah punya kesepakatan, kebiasaan di masjid atau di musala itu ketika maghrib, ya, panjang, ya, tidak masalah, ya, diperbolehkan. Ya, memang maghrib itu kan orang baru pulang kerja, istilahnya gitu, guys, capek, ya, kalau kita lihat itu kesel, sehingga mungkin ngantuk, panjang-panjang nanti makmumnya ngantuk. Tapi kalau sudah isya itu tadi apa,
tengah-tengah kan, ya di sedang, karena sudah ada istirahat jeda paling tidak 1 jam ya. Jadi mungkin leyeh-leyeh ya, sudah bisa leyeh-leyeh ya sebentar, jadi enggak mengurangi capeknya, mengurangi keselnya ya, jadi boleh menambah, jadi bacaannya disunatkan sedang ya. Tapi ketika subuh itu sudah waktunya bangun jam 2, kalau sudah terbiasa jam 2 seperti Bu Nani, jam 1 kadang sudah WA ya, jadi jam 1 sudah biasa bangun, yang biasa bangun jam 1, yang biasa jam 2, yang biasa umumnya jam 3 ya, sudah bangun sehingga sudah fresh, sudah istirahat ya paling tidak 4 jam ya. Jadi kalau jam 9 sampai jam 1 kan 4 jam ya. Kalau jam 10 sampai jam 2 4 jam ya. Kalau jam 10 sampai jam 3 5 jam ya, sudah cukup bagi kita, khususnya yang sudah usia ya lanjut ya, ini tidur 4-5 jam itu sudah banyak ya. Nah, sehingga untuk subuh dan zuhur itu disunatkan panjang ya. Sudah siang, saya teruskan sedikit aja untuk supaya tidak terputus di tengah. Mana tadi? Yuk sirunat ta'wil. Was sunnatu yaqra fi rakatil ula fi sholati subhi yaumul jumu'ah surat alif lam mim tanzil. Jadi jamaah disunatkan membaca dalam rakaat pertama sholat subuh pada hari Jumat itu alif lam tanzilul kitab la raiba fihi mir rabbil alamin, surat as-sajdah. Jumlah ayatnya 30. Afisaniyah hal ata alal insani. Kemudian pada rakaat kedua itu adalah surat ad-dahr. Surat ad-dahr itu 31 ayat. Wa yukra'uhuma, membacanya kedua-duanya itu bikamal secara sempurna. Jadi yang pertama itu as-sajdah 30 ya dibaca semuanya 30. Yang kedua surat ad-dahr 31 ya semuanya dibaca. Ini untuk sholat subuh pada hari Jumat. Jadi ini ya memang kalau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi kadang-kadang memang ini dibaca ya. Jadi tapi tidak setiap hari. Wa amma ma yaf'alu ba'dun nas minal iktisari ala ba'dihima fa khilafus sunnah. Adapun kalau membacanya sebagian manusia atau sebagian orang itu membacanya iktisar, diringkes, atau arti tidak seluruhnya ya, tidak seluruhnya, maka yang demikian itu khilaf, ada perbedaan. Mas sunnatu ayaqra fi salatil id, dan saya teruskan sunat untuk membaca surat pada salat id, baik Idul Fitri dan Adha wal istisqa, salat istisqa fi rakatil ula ba'dal Fatihah qaf. Jadi setelah baca Fatihah pada surat Fatihah pertama, rakaat pertama setelah Fatihah itu baca surat Qaf, Qaf wal Qur'anil Majid ya, dan seterusnya. Qaf itu 45 ayat. Wa fisaniyah, di rakaat kedua setelah Fatihah iqtarabatis saah, surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar itu lebih banyak lagi, 55 ayat ya. Itu wa insya'a, jika ia mengendaki ya, untuk sholat apa tadi itu, sholat id, istisqa ya, itu yang dibaca. Wa insya'a qara fil ula, atau ada yang juga yang membacanya di rakaat pertama itu sabbihisma rabbikal a'la 19 ayat. Afisania dalam yang kedua itu hal ataka hadisul ghasyiyah ya, al ghasyiyah itu 26 ayat. Fakalahuma sunnatun, maka dua-duanya itu adalah sunnah ya. Kemudian wasunnatu
yuqra'a fil ula fi sholatil Jum'ah, untuk sholat Jumat itu pada rakaat pertama adalah suratul Jum'ah. Ya, jadi surat Jum'ah. Wa fi tsaniyah al munafiqun. Ya, wa insya'a fil ula. Atau kalau enggak sholat Jumat, surat Jumat dan al munafiqun itu boleh baca Sabbihisma rabbikal a'la pada rakaat pertama, fi tsaniyah hal ataka, yang rakaat kedua adalah al-ghasyiyah, fakalahuma sunnah, juga sunnah. Wal yahdharil ikhtisaru ala ba'di surah fi hadzal mawadi' fa in artafaf adraja qira'atahu min ghairi. Jadi kalau dalam membaca ini ternyata diringkas, diambil tidak seluruhnya karena dianggap terlalu panjang, maka itu ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Ya, ada perbedaan pendapat. Nah, sehingga ya tergantung melihat sikon. Ya, kalau di sini saja sholat Jumat saya baca surat Jumat untuk rakaat 1, rakaat kedua, itu katanya ketika kemarau kemarin kepanasan karena jamaah ada yang di halaman, tidak ada tendanya di depan itu, ya nggak ada jadi dia kan ada yang sampai cari di bawahnya pohon juga kalau Jumat itu. Jadi kalau Jumatan ini penuh, ya untuk ruang sebelah juga penuh, yang di sana juga di sekretariat itu juga penuh, atas juga bawah. Ya. Nah, yang tidak datang awal itu bisa di halaman. Itu saja saya pernah awal-awal dulu katanya Pak Haji Warno, ya kelamaan itu. Jadi padahal surat Jum'ah itu hanya berapa ayat itu? 11 nih. Jum'ah itu. Jadi saya bagi 2. Itu saja katanya kelamaan. Ya. Nah, ini padahal disunahkan pertama surat Al-Jum'ah, yang kedua surat Al-Munafiqun. Sehingga saya kadang-kadang hanya ngambil akhirnya saja. Ya alladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Kemudian kalau Al-Munafiqun itu ya alladzina amanu la tulikum amwalukum wa la adukum ya an dzikrillah. Hanya 3 ayat di belakangnya biasanya saya ambil. Ya, yang demikian ini khilaf. Sunnahnya itu kamal, jadi sempurna dibaca ya dari ayat 1 sampai akhir. Ya. Nah, apalagi kalau kita membaca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Sekarang sudah banyak imam ketika Jumat sudah tidak membaca dua-duanya, membaca surat yang lain yang lebih pendek. Mengingat juga prokes, katanya nggak boleh lama-lama ketemu, padahal sudah dijaga prokesnya ya. Tapi ya karena anjurannya semacam itu, ya, jadi ya disiasati, dibijaki oleh imam dan oleh takmir. Ya, jadi yang terpenting sunnahnya tetap dilaksanakan. Jadi karena ini sunnah, tidak berpengaruh kepada sah dan tidaknya sholat. Ya. Berikutnya ini supaya ibu-ibu juga bapak-bapak bisa menghafal. Saya sendiri nggak menghafalkan. Was sunnat wa yaqra fi rakatail sunnatil fajr fil ula ba'dal Fatihah. Jadi qobliyah subuh pada rakaat pertama setelah Fatihah itu membaca qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayah. Itu Al-Baqarah 136. Ya, memang agak panjang. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. 136 agak panjang ya. Wa fi tsaniyah rakaat kedua qul ya ahlal kitab ta'ala kalimatin sawa. Itu Ali Imran 64. Ya, juga agak panjang, tapi panjang yang pertama, yang Al-Baqarah 136. Ya. Atau wa insya fil ula qul ya al-kafirun wa fi tsaniyah qul huwallahu ahad. Ini yang biasa kita amalkan. Jadi kalau nggak hafal ya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas.
Mesti hafal itu kalau sudah. Oke. Jadi dan ada pendapat yang lain tapi tidak diterangkan di kitab ini, ya, itu boleh baca al-insyirah dengan al-fil, alam nasrah dan alam taro, yang saja dipakai untuk sholat subuh. Tapi pendapat yang lain itu adalah qobliyah subuh. Ya, tapi ya memang Ustaz Jejak sak keluarga itu saya pernah ikuti ke Sumedang, kita sholat subuh. Pamannya itu ngimami ya dengan rakaat pertama al-insyirah, rakaat kedua al-fil. Ya, nah ini diteruskan Ustaz JJ mungkin ya karena mungkin ada ya sendiri. Ya. Nah, kalau waktunya lama boleh dua-duanya. Rakaat pertama alam nasrah dan al-kafirun, rakaat kedua al-fil, alam taroh dengan apa? Qul huwallahu ahad, al-ikhlas. Boleh tapi kalau ke masjid karena dimeniti ya baca salah satu saja mana yang jenengan ya lebih mantep ya. Adanya sendiri ya saya tidak menerangkan keutamaannya ya, ada itu keutamanya ya. Sementara begitu ya, untuk moga-moga manfaat ya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi. Allahumma sholli ala